Salam berpikir. Di video terdahulu, saya telah memaparkan argumentasi tentang wujudnya Tuhan, sekaligus mencoba membunuh para pembunuh Tuhan dengan menggunakan alat yang bernama argumentasi kosmologis. Di video kali ini, saya akan mencoba menyerang untuk membunuh ateisme dengan menggunakan alat, yaitu argumentasi ontologis. Onto artinya ada dan logos adalah ilmu. Hematnya, ontologis adalah ilmu untuk mencari hakikat ada. Konsep ontologis pertama kali dicetuskan oleh seorang filosof Yunani bernama Plato. Namun, di video ini saya tidak akan membahas ontologi Plato. Yang akan saya bahas adalah tentang dalil keberadaan Tuhan melalui jalan ontologis. Yang pertama, ontologi Ibnu Sina. Ibnu Sina berkata bahwa untuk membuktikan adanya Tuhan, maka diperlukan dalil ataupun argumentasi ontologis. Argumentasi ontologis ini sering disebut juga argumentasi kemungkinan ataupun dalilul imkan. Jika dalam argumentasi terdahulu, yaitu argumentasi kosmologis, menjadikan fenomena alam sebagai titik beranjak untuk sebuah dalil adanya Tuhan. Tetapi dalam argumentasi ontologis menjadikan wujud itu sendiri sebagai basis titik beranjak argumentasi tentang adanya Tuhan. Menurut Ibnu Sina, wujud ataupun ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama wajibul wujud, yang kedua mumkinul wujud, dan yang terakhir ataupun yang ketiga mumtani'ul wujud. Wajibul wujud adalah sebuah wujud yang niscaya adanya, wujud yang selalu ada baik di masa lalu, sekarang ataupun yang akan datang. Yang kedua mumkinul wujud, wujud yang bisa saja terbayang oleh pikiran akan keberadaannya ataupun ketiadaannya. Wujud ini bisa disebut juga wujud potensial. Karena tidak memiliki aktualitas pada dirinya, maka tak mampu untuk mewujudkan ataupun mengadakan dirinya. Yang terakhir, mumtani'ul wujud, wujud yang tidak terbayangkan adanya, baik secara potensial ataupun secara aktual. Dari pembagian ataupun klasifikasi wujud ini, Ibnu Sina mengatakan bahwa alam tidak bisa dikatakan sebagai wajibul wujud, karena wajibul wujud harus senantiasa ada pada masa lalu, sekarang, ataupun yang akan datang. Sedangkan kita ketahui bahwa benda-benda yang ada di alam datang dan pergi setiap saat, dan sebaliknya alam juga tidak bisa dikategorikan sebagai mumtani'ul wujud ataupun mustahilul wujud, karena nyatanya alam sekarang ini masih ada. Untuk mengaktualkan potensi wujud alam, alam harus menyandarkan dirinya pada wujud yang lain yang telah memiliki aktualitas ataupun telah ada sebelum alam itu hadir. Apabila alam dibiarkan sendiri, ia tidak bisa dan tidak akan pernah ada ataupun tidak akan pernah aktual seperti sekarang ini. Wujud yang lain yang sudah terlebih dahulu ada
dan memiliki aktualitas, maka inilah yang kita sebut sebagai wajibul wujud ataupun Tuhan. Dalil yang terakhir adalah ontologi mula Sadra. Menurut Sadra, dalil tentang wujudnya Tuhan hendaklah didasarkan pada dirinya sendiri yang dikonsepsikan sebagai wujud murni ataupun wujudul mahad. Kita ambil contoh yang mudah dipahami. Ketika kita melihat baju berwarna biru, pertanyaan yang muncul, mungkinkah ada baju berwarna biru kalau biru itu sendiri tidak ada? Tentu jawabannya tidak bisa. Biru itu sendiri harus sudah ada sebelum benda-benda yang berwarna biru itu ada sebagai syarat bagi keberadaannya. Seperti itulah semua ciptaan yang ada di jagat raya ini. Wujud-wujud ini ada tanpa ada itu sendiri. Dan Tuhan adalah sebagai wujud murni self-evident atau badihi.